Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Sedang apa? Menikmati keindahan ciptaan Allah? Ya saya lagi lihat-lihat danau. Kalau kayak gini nih saya lagi ingat kampung gitu Pak Ustadz. Berarti kalau saya pulang kampung, saya jadi musafir. Saya nggak puasa dong. Bisa. Puasa aja belum kelar. Iya juga sih. Terus gimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau saya pulang kampung jadi musafir, itu gimana? Semua ada ketentuannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ada kata kutiba. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi engkau untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum engkau agar kalian bertakwa. Di ayat berikutnya Al-Baqarah 184 Allah menegaskan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini mengajarkan bulan Ramadan telah ditentukan waktunya selama 29 hari atau 30 hari. Kemudian faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ketika ada yang sakit atau ada yang safar, bepergian dari rumah menuju ke tempat lain, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat mengqadha atau menggantinya di luar bulan Ramadan. Namun ada kaidah setelah ayat ini, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin. Ketika engkau tidak berpuasa, maka penggantinya membayar fidyah. Apa itu fidyah? Makanan pokok yang diberikan kepada fakir miskin setara sejumlah sekualitas yang kita makan setiap hari. Satu orang, satu fakir miskin. Nah sebenarnya siapa saja sih yang dibebaskan dari beban berpuasa pada saat Ramadan? Pertama adalah orang gila, pasti ya, karena pikirannya tidak normal hingga tidak dikenai wajib untuk puasa. Yang kedua adalah orang yang tua renta, tak mampu ya untuk berpuasa, bahkan kalau berpuasa menyebabkan fisiknya terganggu hingga mendapatkan rukhsah dari Allah untuk tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Yang ketiga orang yang sakit. Ketika sakit dalam kondisi apapun membuat ia tidak stabil tubuh dan metabolisme tubuhnya, maka ia boleh untuk tidak berpuasa. Yang keempat adalah wanita hamil. Ketika menurut dokter dengan berpuasa mengganggu proses kehamilan dan kelahirannya, maka ia boleh tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah kemudian menggantinya di bulan lain. Yang keempat adalah ibu-ibu menyusui, maka boleh tidak berpuasa. Namun ada sebagian seseorang yang ternyata kondisi hamil, ia boleh berpuasa dengan syarat atas izin dokter dan tidak mengganggu kesehatannya. Ibu menyusui pun begitu, dengan syarat tidak mengganggu proses bagaimana tumbuh kembang si anak, maka boleh. Hal ini telah diatur oleh Rasulullah. Ibu hamil dan ibu menyusui diperbolehkan tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah pada waktu itu dan mengganti di bulan-bulan berikutnya di luar bulan Ramadan. Oh ya, saya sudah mengerti. Berarti lebih baik saya berpuasa dan supaya nggak capek-capek bayar fidyah dan juga tentunya nggak mengganti puasa saya gitu. Betul. Ya Pak Ustadz ya. Tidak ada halangan kan? Tidak ada halangan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Besok saya bisa tanya lagi ya kalau Dengan saya punya senang hati. permasalahan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.